Husain bin Muhammad Al-Kaf. Antum ini asli mana, Bib? Asli mana ya? Kalau bilang asli kita tinggal Jakarta aslinya. Tinggal Jakarta. Tinggal Jakarta. Tapi kalau asal usulnya Abah Tegal. Abah Tegal. Oh, Tegal ya, Bib? Tegal. Umi Tegal, Abah Tegal. Tapi gede di sana apa gede di sini? Enggak, gede di Jakarta. Gede di Jakarta ya? Ya, lahir di Jeddah. Oh, lahir di Jeddah. Lahir malah di Jeddah. Kalau menurut antum Habib Umar bagaimana dengan adanya media teknologi? Itu gimana tanggapan beliau gimana? Jadi beliau itu Habib, saya mau tanya bagaimana caranya memilih guru yang benar. Nah, jangan sampai salah. Ini ada pertanyaan dari IGB. Kalau Habib. ya cara memilih guru yang benar. Yang pertama, Assalamualaikum Habib, mau tanya tips buat yang lagi hatinya hampa seperti masih rasa, kira-kira harus bagaimana? ya untuk orang yang galau. Galau. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar gembira buat antum-antum semuanya yang rindu dengan Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. HAC Tour and Travel insyaallah akan mengadakan umrah perdana di new normal. Insyaallah saya sendiri akan bawa bersama jamaah umrah yang kemarin tertunda dan mengajak antum-antum semuanya yang pengen ikut bareng saya. Insyaallah saya akan berangkat tanggal 19 Maret 2022 insyaallah di 34.500.000. Segera hubungi HAC Tour and Travel, mari kita ziarah makam Nabi Muhammad SAW dan kita tunaikan umrah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Pemirsa, hari ini saya bersama guru kita Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Kaf. Beliau juga ipar daripada guru kita tercinta almarhum Mujahid Fisabilillah Akhina Al-Habib Mustafa bin Ja'far Assegaf. Habib. Alhamdulillah bkhair. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe Bib sini. Alhamdulillah bisa ketemu. Bisa di sini di Habib Podcast. Allah. Kita ngobrol-ngobrol nih, Bib. Insyaallah. Habib Husain bin Muhammad Al-Kaf. Antum ini asli mana, Bib? Asli mana ya? Kalau bilang asli kita tinggal Jakarta aslinya. Tinggal Jakarta. Tinggal Jakarta. Tapi kalau asal usulnya Abah Tegal. Abah Tegal. Oh, Tegal ya, Bib. Tegal. Umi Tegal, Abah Tegal. Tegalnya di mana? Tegalnya di kota situ dekat kuburan Al-Hadad situ. Oh, tempat situ. haul biasanya. Iya. Tapi gede di sana apa gede di sini? Enggak, gede di Jakarta. Gede di Jakarta ya? Ya, lahir di Jeddah. Oh, lahir di Jeddah. Lahir malah di Jeddah, Oh, makanya. anjir. Jadi Abah itu dari Nanti kecil berarti tinggal di Jeddah. Dari sana udah bisa Arab ya? Ya, kurang lebih. Orang pindah dari Jeddah itu umur 3 tahun sih. Oh, umur 3 tahun. Iya. 3 tahun di Jeddah 3 jadi? tahun kurang lebih. Kalau kakak-kakak semuanya ya lahir di Jeddah semua. Oh, sampai berapa saudara semua. sih? Iya. Total 6 bersaudara. 6 bersaudara. Iya. Antum nomor? Nomor 4. Nomor 4. Jadi istrinya Habib Mustafa, kakak Itu antum ya? kakak Ana. Ya, nomor 2. Dia ya, itu Iya. jadi yang nomor 2. Nomor 2. Oh iya. Habis itu kakak Ana, Habib Ahmad, baru Ana. Habis itu adik Ana 2. Antum awal pendidikan selain di Habib Umar bin Hafid di mana sebelumnya? Awal itu lulus SD, masuk pesantren di Bogor, di Cipayung, tempatnya Habib Umar bin Hud Alatas. Oh, antum di situ. Iya, Asada. Asada. Berarti barang ini dong yang barang apa tuh? Habib Bagir bin Yahya. bareng Habib Husain bin Yahya, Husain bin bareng Yahya, Habib Muhammad Al-Kaf. Berarti waktu Ana datang ke sana ente masih ingat enggak? Seharusnya ada ya. Emang Ya, Ana masih kecil, baru SD waktu itu kan. Yang Belum ketemu lulus Habib SD. Munzir. Iya. Ana datang ke situ temuin Habib Munzir karena kan dulu Habib Munzir kan dekat banget Iya. sama kita. Terus Ana masuk ke kamar jamaah tuh semua tuh. Ana masih inget tuh ada Matye, Iya. terus ada Bagir, berarti antum ada di situ dong? Ada seharusnya sih, insyaallah ada. Masih inget nggak? Karena masuk itu di 2001, kalau nggak salah 2000, tahun 2000-an lah. Tapi nggak lama kan itu ya, pondok pesantren? Enggak, Ana di Cipayung setahun setengah. Setengah ya? Setahun setengah. Dari Cipayung langsung ke Hadramut? Tadinya mau langsung, tapi karena umur masih 14 waktu itu, Oh, masih belum 14. keluar visanya, Belum keluar visanya. lanjut lagi Ke? di Sukabumi, Darul Habib. Oh, Habib Habib, Novel iya. Al-Kaf. Itu guru Sambil- Ana juga itu. Iya, Masya Allah. Itu guru Ana di Al Khairat.
Oh, Masya Allah. Anak awal pondok pesantren di Al Khairat Habib Nagih. Habib Nagih. Itu guru galak, telepon galak, Masya Allah. almarhum ya, Masya Allah. Nah, Tapi anak beliau siapa? Bagir. Bagir waktu Iya. itu anak kan pernah juga sempat ini di Batik Keris di Darul Mustafa dulu awal sebelum di Tawangmangu, seperti situ juga maksudnya. Waktu mau ke Hadramut nggak Iya. jadi, kata Habib Sodik Baharun, oh coba ente di situ dulu tuh di tempatnya Sohib Ana di Habib Soleh. Habib Soleh Nah, Al-Jufri. berapa bulan tuh di situ. Ketemu juga tuh Bagir masih di situ masih. Iya. Oh, antum dari situ baru berangkat. Baru berangkat. Darul Hadib berapa lama? Ya 8-9 bulan lah kurang lebih. 8-9 bulan. Heeh. Temu Zaldi dong. Allahu alam deh. waktu Zaldi itu. Barakbah. Kayaknya iya, tahu. Tahu kan? Ah, Itu Sohib itu ada Zaldi Barakbah. Zaldi Barakbah ya tahu. Ridho Segap almarhum. Itu Sohibi. Itu Habib Ridho itu baru masuk waktu itu, baru masuk buat ngajar di situ. Oh. Kan. Baru banget pindah. Baru mau pindah ya? Heeh. Itu Sohib ana di Darul Lugah dakwah itu. Terus ke Hadramut. Terus ke Hadramut. Nah, itu ke Hadramut ketemu sama Habib Mustafa ya? Ketemu. Ana berangkat 2014 awal, Habib Mustafa itu kalau nggak salah 2014 akhir atau 2015 itu. 2014 ya? Iya, kalau nggak salah. 2004 apa 2014? 2004. 2004. 2004. Ya, 2004. 2004 Ana masuk. Heeh. Habib Mustafa itu 2004 akhir. Iya, 2004 benar. Karena Ana ingat banget, Ana kan nikah tahun 2004. Habib Mustafa bilang begini, anak Hadramut kalau nggak nikah juga ikut ente. Antara dua, ila Hadramut, ila anak Zuat, nih anak pusing kata dia. Pusing. Oh jangan, nanti mendingan nikah aja, dengan Hadramut aja. Iya. Makanya anak cari bagaimana caranya bisa berangkat ke Hadramut. berangkat. Akhirnya berangkat juga. Berangkat ke juga, Hadramut. Masya Allah. Ketemu tuh, mantum di sana. Ketemu di sana. Ya dekat, kita sohib juga istilahnya, dari sebelum itu udah kenal di situ jadinya. Oh di situ ya? Itu kenal, sohib lah, dekat, duduk bareng apa. Sering. Satu ma'had apa gimana? Terakhir ya, dia kan terakhir itu di Darul Mustafanya. Oh terakhir Iya, itu. awal-awal dia kan sempat Furu? di Syihir, terus sempat di Mukalla juga. Nah, terakhir tuh ketemulah di Darul Mustafa. Antum kalau antum langsung Darul Mustafa? Karena di Syihir sebentar, sekitar 3 bulan, 4 bulan, habis itu langsung ke Darul Mustafa. Darul Mustafa. Oke, tetap Masya Allah. Itu 2004, 2005 ya. Itu apa namanya di sana di Hadramut, Beb? Kalau orang mau masuk Darul Mustafa itu harus ada apa ya? Ada persyaratan ya? Ada beberapa persyaratan sih, tapi ya tergantung anaknya juga ini kan. Pertama yang dilihat itu kan bahasa. Dia ngerti nggak bahasa? Walaupun ngobrol mungkin nggak yang lancar-lancar banget, tapi ngerti, oke. Kedua, kalau misalkan kayak pelajaran-pelajaran, setidaknya dia punya dasar. Ya, punya dasar. Fikihnya, hafalannya ada, apa segala macam. Karena di Darul Mustafa sendiri programnya menghafal Quran juga. Kalau dia masuk dari awal, ya programnya menghafal Quran. Iya, dari awal. Jadi ada program hafal Qurannya, ada program hafal hadisnya dan lain sebagainya. Sekarang yang ngewakilin siapa sih di sini? Untuk perwakilan di Indonesia ini yang setahu Ana sekarang ini Habib Soleh Al-Jufri. Ya, tetap jadi semua yang mau berangkat, baik dia lulusan manapun, udah punya hafalan atau belum, pokoknya sebelum berangkat harus masuk ke sana dulu. Di Tawangmangu ya? Tawangmangu sana. Sekitar 3 bulan di sana dites. Ya, dites di sana selama 3 bulan dari segi akhlak, dari segi percakapan, mengikuti tata tertib bisa semuanya. Kemungkinan lulusnya ya tergantung bagaimana anaknya sih nanti di sana. Antum di muasalah juga enggak? Di muasalah ya sempat bantu-bantu ya, khidmah lah pastinya di muasalah. Muasalah Jakarta ya? Di Jakarta. Oke, cakep itu. Berarti masih bisa nerima ini dong ya, nerima apa namanya? Anak murid baru ya Darul Mustafa? Masih bisa. Cuman kalau ke Darul Mustafa pastinya itu pertama tadi persyaratan, seleksinya juga pasti ada. Kedua, sampai sana itu ya dites lagi karena nanti dibagi lagi di furu'nya di mana. Oh gitu, nggak langsung masuk pusatnya. Nggak langsung. Kecuali yaitu persyaratan-persyaratan yang memang bisa diselesaikan selama di furu, tapi udah diselesaikan di Indonesia, ya selesai di situ. Oh gitu ya. Langsung ke Darul Mustafa bisa. Darul Mustafa ya. Itu kalau di Darul Mustafa langsung sama Habib Umar, Bib. Langsung Habib. Habib Umar itu biasanya pegang taklim itu subuh sama roha. Itu yang paling sering itu. Roha setiap roha setiap hari di asar. Roha kitab, asar sama roha subuh jadi jatuhnya. Baca kitab. Ada beberapa kitab yang dibaca. Itu lumayan lama, sekitar 1 sampai 1 jam setengah lah Habib Umar ngajar. Setiap hari itu. Setiap hari. Jadi jadwal Habib Umar itu subuh sama asar itu. Ini kalau menjelang Ramadan gini gimana di Hadramut? Wah, beda. Suasana Hadramut itu kalau udah Ramadan sangat berbeda. Jadi bisa dibilang yang siang jadi malam, yang malam jadi siang. Yang siang jadi malam, yang
Yang siang jadi malam, yang malam jadi siang. Iya. Maksudnya Jadi gimana? maksudnya kalau siang orang kebanyakan istirahat. Oh, istirahat. Ya, jadi dari pagi habis isyraq ya, itu orang istirahat biasanya sampai menjelang zuhur. Setelah zuhur mulailah yang Aktivitas. kerja-kerja, yang lain sebagainya. Ibadah kurang lebih. Nanti udah masuk maghrib sampai subuh itu ibadah nonstop udah. Ibadah. Ibadah, orang semuanya ibadah. Kita keluar dari Darul Mustafa misalkan kita mau ke masjid mana aja, itu semuanya ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang apa, nggak berhenti. Masya Allah. Dan sholat tarawehnya juga unik. Apa tuh? Setiap 1 jam itu setiap habis isya ya, setiap habis isya kan jam 8 mulai sholat taraweh kan di sini kan serentak ya, habis Iya. isya semua sholat Semua taraweh. sholat taraweh. Kalau di sana enggak, masjid ini jam 8, nanti masjid satu lagi jam 9, masjid satu lagi jam 10. Terus begitu berurutan sampai jam 2 malam tuh ada yang bikin sholat taraweh. Oh gitu. Jadi semalam kita mau sholat taraweh 5 kali bisa, tinggal pindah-pindah masjid aja. Tapi emang boleh ya? Iya boleh aja. Ya kan orang menanya ntar, emang boleh Bib sholat taraweh, udah sholat taraweh lagi, sholat taraweh Iya, lagi. boleh aja. Boleh, silahkan dikasih tahu. Iya, Boleh. boleh. Bahkan memang di sono begitu ya? Begitu. Banyak yang begitu. Habib Salim Syatiri itu bisa dibilang khususnya di 15 terakhir sampai disebut setiap hari itu 15 hari terakhir di Ramadan 100 rakaat sholat 100 tarawihnya. rakaat. Habib Salim Syatiri. Luar biasa. Udah pakai kursi roda itu padahal. Padahal udah Jadi 5 tempat. Pertama di tempat beliau, terus pindah lagi ke Masjid Ba'alawi, terus pindah lagi ke masjid mana? Masjid Anjir. sampai Masjid Jamek terakhir biasanya, Masjid Jamek. Masjid itu jam Jamek 2 apa? malam. Masjid Jamek Tarim. Oh, tari. Ya, biasanya yang ngimamin dulu Habib Ali Masyhur, Allah yarham. Almarhum. Kakaknya Habib Umar. Nah, Sekarang siapa? sekarang Allah alam yang mengimamin di situ mengganti mungkin anak beliau. Beliau. Kalau sekarang ini. Oh, gitu ya. Pondok-pondok buka apa gimana? Pondok-pondok buka semua. Bikin anak Iya. taraweh juga. Bikin tarawih juga. Ayo, Man. Umar bikin. Umar bikin jam 8 mulai. Oh, di mana? Ya, selesai jam 10 tarawihnya. Karena bacanya 2 juz. Bacanya 2 juz. Setiap taraweh itu 2 juz. 2 juz. Setiap tarawih 2 juz. Masya Allah. Kita pikir 2 juz yang datang nggak ada gitu kan, Oh. paling kita aja anak santri. Tapi sampai penuh masjid itu. Penuh, orang dari Tarim tuh pada tahu dan pada nikmatin aja udah salat tarawih. Yang imam siapa? Habib Umar sendiri. Maksudnya Habib Umar sendiri. Itu terkadang kalau pas ayat-ayat yang memang benar-benar lagi diresapi sampai diulang-ulang. Satu ayat sampai diulang-ulang. Itu ntar ada yang nangis, ada yang begini, macam-macam. Jadi bukan 2 juz terus baca cepet, enggak. Iya baca santai aja. Allah di sini sudah pendek-pendek, Ya makanya. cepat. Ya salah. Baca kortingannya kalau di Indonesia. Oh gitu ya? Iya. Saya anak muda Hadromot gimana gitu kalau datang Ramadan ini? Iya. Karena yang namanya zaman itu kan banyak perubahan pasti. Iya. Modern sudah mulai masuk, apalagi orang-orang sekarang adanya handphone, internet apa kan berubah lah banyak. Betul. Tetapi tetap aja berkahnya Tarim itu pendidikannya untuk anak-anak muda di sana itu tetap ada. Jadi kita lihat anak-anak mudanya itu tetap aja sama ilmu, sama hal-hal kayak khususnya apalagi ya sholat 5 waktu dan lain sebagainya ya mereka rajin lah istilahnya, siap. Tapi kalau kita lihat sejarahnya Tarim, ya anak-anak mudanya itu saat itu ya pembahasannya semuanya ilmu, bahkan disebutkan pembahasan orang yang ada di pasar aja itu minimal mereka hafal Zubat. Subah. Yang duduk di pasar itu Iya. minimal hafalnya Zubat itu. Minhaj itu udah jadi obrolan biasa. Ya sekarang jadi pelajaran paling tinggi di pesantren itu minhaj. Kalau dulu jadi obrolan biasa di pasar. Luar biasa. Iya. Itu dari didikan orang tua Dari mereka. didikan Mas. orang tua mereka. Jadi pendidikan ini sebetulnya kalau kita lihat dari ucapan-ucapan ulama dari zamannya Habib Abdurrahman As-Segaf. Saya bilang Dari segala. Habib Abdurrahman Segaf itu beliau itu sangat membatasi khususnya Al-Ba'alawi saat itu. Sangat membatasi pergaulan mereka agar mereka ini nggak bergaul ke luar-luar. Jadi sampai di sana itu kalau ada anak yang masih belum tumbuh kumisnya, ya istilahnya anak usia 15 tahun ke atas itu nggak boleh ke pasar. Iya, kalaupun ada tahu-tahu itu pasti langsung ditegur atau ditanya kebutuhannya apa, suruh tunggu nanti ada yang belanjain. Ajib sampai segitunya Iya. ya. Padahal pasarnya saat itu pasar Tarim sampai sekarang aja pasar perempuan sendiri, pasar laki-laki sendiri. Iya. Itu pasti udah sampai sekarang itu. Dan zaman dulu itu ya kayak tadi pembahasannya semuanya ilmu. Padahal di pasar aja tuh yang dibahas ilmu, tetap aja anak-anak Masih tuh nggak belum boleh. boleh. Jangan. Karena pergaulan tuh biar betul-betul dibatasi saat itu. Sekarang anak bocah ke mall, Beb. Nah itu dia.
Aduh. Rajinan anak-anak sekarang ke mall daripada ke masjid. Wah, itu bagaimana tuh caranya tuh biar anak muda sekarang ini harus lebih begitu, ada rogbah, ada keinginan Ada Beb, itu. keinginan, iya. Sekarang ya majelis banyak anak-anak mudanya, cuman yang ke mall, yang ke majelis ya ke majelis. Gitu. Iya, kayak berimbang gitu ya. Mm-mm. Bahkan lebih banyak Lebih mereka. banyak yang ke mall pastinya. Apalagi fenomena di Indonesia nih, Bib, kalau sudah taraweh itu Nah. di awal-awal doang kayaknya. Nah itu dia awal-awal traweh rame, habis Oh. itu udah mulai sepi sampai ya Mall yang ramai. Nah, makin terakhir mall yang rame. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal nggak begitu ya. Dulu Iya. sih di Indonesia juga sebenarnya Ya, nggak nggak begitu. begitu. Orang tua kalau Anda dengar dulu, apalagi didikan orang tua anak dulu begitu. Kalau sudah maghrib itu ya TV mati. Ya harus sudah, itu wajib itu. TV wajib mati. Heeh. Ngaji. Ngaji. Ya nggak, kita nggak Antara boleh. maghrib isya tuh Maghrib, nggak ada, Ba'da, main-main tuh nggak ada, nonton TV nggak ada. Dulu Iya. jam 5 sore kita nggak pulang, ya nggak akan dikasih masuk udah sekalian. Oh, dan ini harus sebenarnya jadi pelajaran juga buat ente-ente yang tapi emang pergaulan Bib nih. Iya, pergaulan sekarang sama sosmed sih sebenarnya yang Teknologi. paling. Teknologi ini. Nah, itu gimana caranya antum ketika antum sudah belajar di Hadramaut? Berapa tahun itu? Kurang lebih yaitu 5 tahun setengah. 5 hampir tahun 6 setengah ya. Nah. Terus antum berkecimpung di dalam dakwah. Itu caranya bagaimana nih biar anak-anak muda ini nggak terlalu lelap dengan dunia teknologi yang seperti Iya. ini? Jadi alhamdulillah sih waktu kita di Tarim juga itu sering bantu-bantu medianya Darul Mustafa itu sering bantu memang. Apa yang antum pegang? Yang ngebantu jadi kayak masalah dulu kan memang jaringan-jaringan itu kan belum banyak ya kayak Facebook aja itu kan tahun berapa itu baru viral lah istilahnya. Jadi waktu itu belum ada Facebook dan lain sebagainya. Paling kita fokus di program-program kayak apa namanya postingan-postingan di website dan lain sebagainya Oh, itu website sering dulu sering bantu. Saat kita pulang pun alhamdulillah ya ngebantu juga dari program-program seperti di Nabawi TV dan lain sebagainya itu kan banyak yang kita gabungin. Antum nambah di TV ya? Kita gabungin dah tuh. Biasanya kalau Umar datang ya media Tarim itu wasilah untuk hubungin ke sininya ya Al-Fagir juga yang ngebantu. Oh, gitu. Karena tim media di sini kan nggak ada yang bahasa Arab, Oh, jadi iya, kita iya. yang bantuin gitu. Setiap ada. Jadi kalau menurut antum Habib Umar bagaimana dengan adanya media teknologi? Nah, Itu gimana tanggapan beliau gimana? Jadi beliau itu sebetulnya kalau kita lihat Ah. ya kan pertama kali program dakwah di Tarim sebelum Darul Mustafa bahkan katanya sebelum Darul Mustafa Habib Umar sudah buat radio di Tarim. Oh, mengikuti zaman dong. Mengikuti zaman. Saat itu yang lagi ada radio langsung dibuat. Padahal di Tarim itu channel radio sangat jarang dan mahal biayanya masih. Hai Umar itu berusaha payah bagaimana caranya untuk membuka channel radio. 24 jam nonstop itu programnya di radio Darul Mustafa itu. Sampai udah mulai adanya televisi di sana masuk. Buatlah televisi lokal untuk Tarim dan sekitarnya. Dan biaya nggak murah, tapi tetap Habib Umar keluarkan. Jadi program-program roha apa itu disiarkan terus. Semenjak Ana di sana itu sudah direkam program dan waktu itu sempat masuk ke apa namanya multimedianya sana. Itu lengkap semua dari pertama program Darul Mustafa dibangun sampai sekarang semuanya ada datanya. Semua datanya ada. Dan Habib Umar tuh selalu ya minta kita tuh untuk bergerak lah di media itu bergerak terus. Bahkan sampai sekarang ini internet di Tarim itu bisa dibilang di Hadramaut itu jaringannya sangat low lah. Benar, kalau Ya. anak nelpon anak punya waladi aja nggak bisa Ya nelpon. nggak bisa telepon, paling Nggak kirim bisa. WhatsApp sekarang Iya. sore baru nyampe, istilahnya Iya. begitu, saking jeleknya sinyal di sana. Harus pakai aplikasi-aplikasi apa Iya, gitu. aplikasi-aplikasi tertentu, sinyal juga kadang ada, kadang nggak ada, sering nggak adanya daripada ada. Itu Habib Umar sampai alhamdulillah sekarang itu di Tarim sendiri dia punya sejenis ya mungkin alat apa yang bisa memancarkan sinyal internet itu lebih kuat kayaknya kalau nggak salah kerja sama Abu Dhabi dan sejenisnya. Itu biaya yang dikeluarkan itu dalam 1 bulan minimal sekitar 40 juta untuk internet aja. Makanya siaran langsung Habib Umar masih terus bisa Terus kita ada saksikan. sampai sekarang. Baik di IG, di Iya, YouTube, IG, di Facebook. YouTube apa itu nggak berhenti. Luar biasa. Itu waktu ke Indonesia nih, waktu Indonesia. Kan kita di sini pasti ngerekam dan lain sebagainya. Itu kalau kita kirim kita telat kirim ke media Tarim untuk IG-nya Habib Umar, untuk websitenya, itu yang komplain Habib Umar. Habib Umar sendiri, ini kenapa kok belum keluar? Kenapa ini belum datang? Kenapa belum ada berita yang terbaru? Jangan cuma di Indonesia, jadi mereka pun harus update terus.
Oh. Padahal Habib Umar lagi di Indonesia, tetap aja yang media Tarim harus update terus. Jadi benar-benar Habib Umar juga memanfaatkan media Iya, untuk sangat siar dakwah memanfaatkan. beliau ya. Benar-benar. Sehingga bisa masuk ke segala kalangan. Betul. Khususnya anak muda. Iya. Oh begitu ya Habib, Masya Allah. Berarti Nabawi TV juga Termasuk Termasuk. ya salah satu programnya Habib Umar lah. Masya Allah. Termasuk Masya salah Allah. satu programnya Habib Dan Umar. antum berkecimpung di situ. Alhamdulillah di situ. Dari 2013 sudah mulai. Apa antum kecimpung bagian apa di situ? Pertama megang di bagian sosial media memang. Sosial media. Sosial media Nabawi TV pertama, kita masuk di sosial medianya. Terus bagian program-program juga. Jadi setiap ada program yang masuk, kita seleksi karena nggak semua program bisa tayang. Karena terkadang ya mengikuti zaman di Indonesia ini kan kadang-kadang ada lagi masalah viral apa atau apa. Kadang-kadang ulama ini kan bahasnya Iya. kesananya terlalu keras. Ah. Nah, media Nabawi TV ini Lebih eksklusif lebih ya? eksklusif dan nggak kepengin membahas sama sekali masalah politik dan lain sebagainya. Itu biar media lain lah. Kita Jadi udah ada fokus. manhajnya berarti ya? Udah ada manhajnya. Ya apa aturannya, ada Ya, ada tupoksinya, aturan-aturan, bagaimana iya. yang diarahkan oleh Kita nggak bisa menyalahkan dai-nya karena dai masing-masing bebas untuk berbicara. Cuman apa yang kita tayangkan ya hanya bisa sesuai dengan apa yang kita batasi rule, aja. punya rules tersendiri Iya. ya. Punya aturan tersendiri. Oke. Terus Jadi antum kita apa? nggak menyalahkan. Oh ini nggak bisa masuk. Oh berarti karena ini dai-nya apa-apa enggak. Oh, Kita nggak bisa bilang begitu. Mereka tetap dengan dakwah mereka nggak masalah. Oke. Antum apa di situ programnya? Program yang anak isi sekarang di situ ada beberapa. Pertama anak buat program itu di tanya jawab. Tanya Jadi jawab. dulu kita bikin live pertanyaan, kita buka pertanyaan masalah fikih khususnya, kita buka dari bab toharo sampai bab haji lah itu satu-satu kan per episode. Tanya jawab. Jadi secara live kita tanya jawab di situ. Ya kan setiap hari Rabu kalau nggak salah dulu. Itu di Instagram apa di YouTube apa di mana? Bib? Di semuanya, Instagram, YouTube sama Facebook. Tayang di tiga-tiganya. Tayang di tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Instagram, YouTube sama Facebooknya. Ajib, ajib. Terjemah juga bagaimana? Apa lagi terjemah? Nah, abis itu terakhir-terakhir ini karena sempat kita bikin program terjemahan daripada program Rohanya Habib Umar awalnya. Jadi kalau Habib Umar itu kan punya daurah 40 hari di Tarim. Jadi pesantren kilat Habib Umar itu ditayangkan secara live juga kan. Nah, itu program kita buat di Indonesia secara online karena kemarin ada pandemi, orang-orang kan kebanyakan belajarnya online nih. Iya. Nah, kita gencar nih untuk bagaimana bikin program pelajaran secara online biar bisa ngimbangin mumpung orang-orang nih semuanya lagi Lagi di fokusnya di rumah dan lagi fokusnya dengan online. Jadi Habib Umar ada ceramahnya, ente yang terjemah. Iya, jadi sistemnya kita itu dengerin ceramahnya Habib Umar, ya kan? Kita dengerin ceramah Habib Umar, kita catat semuanya, kurang lebih ringkasan apa yang disampaikan, terus kita rekam, ya kan? Kita bikin video, itu semuanya membahas apa yang dibahas sama Habib Umar. Oh, gitu. Responnya gimana, Bib? Responnya ya Masya Allah, Alhamdulillah, bagus ya. Karena jadi nilai tersendiri biasanya program itu terjemahannya secara tertulis. Nah, ini kan terjemahannya secara langsung suara. Ya, jadi orang ada yang barulah gitu loh. Nah, karena kalau tulis juga pernah sempat kita masuk di Damawi TV itu kan untuk program-program terjemahan subtitle yang tulis itu. Cuman makan waktunya lama. Ngetiknya apa Iya, semuanya? itu prosesnya untuk 1 jam ceramah itu bisa paling cepat 3-4 hari baru selesai. Baru selesai. Karena ketika bicara itu lebih singkat. ya lebih singkat. Jadi kita dengerin Habib Umar itu 1, 2, 3 kali untuk kita catat, ya kan? Kita ringkas sekiranya yang ya semuanya bagus, cuman ya kita ringkas biar nggak terlalu panjang, baru kita rekam gitu. Rekam antum pribadi Rekam, apa? ya pribadi langsung pakai gambar, suara dan gambar gitu. Jadi, Nanti ditayanginnya gimana? ditayanginnya jadi pertama ditayangin ceramahnya Habib Umar, baru nanti terjemahannya. Oh gitu. Nah, jadi ada 2 tampilan per part apa gimana? Apa langsung langsung habis? aja, langsung aja. Oh, Ya terkadang dipotong, ya kan dipotong setengah dulu biar orang nggak bosen juga ngelihatnya. Oh gitu. Jadi memang kalau di sini bisa kita katakan bahwa Habib Umar tuh benar sangat memanfaatkan media sosial. Sangat media itu untuk diperhatikan banget. Ya paling agak ini satu bukan pegangan ya. Jadikan media-mediamu ini alat dakwah ya. Benar. Alat dakwah. Ya follow lah akun-akun yang memang bisa bermanfaat buat diri kita. Iya, buat harusnya syiar begitu. Islam. Follow, dengerin, ambil manfaat, ambil hikmahnya.
Oh, itu ya, sampai sekarang masih terus berjalan Bib tuh. Masih terus, alhamdulillah masih terus. Beberapa program masih terus. Apalagi ini kan dekat Ramadan, ya biasanya kita bikin program-program baru. Ini yang kita lagi launching program ini One Day One Hadis. One Day One Hadis. Iya, Ada selama One Day 30 One hari. Ayat, sekarang One Day One Hadis. Iya. Di mana tuh Bib? Ntar itu bakal kita tayangin di Nabawi sih. Di Nabawi Di Nabawi TV. dan beberapa sosial media nanti ditayangin. Oh cakep. Itu siapa narasumbernya apa siapa? Ana sendiri yang iniin. Kita ngambil dari kitab Mukhtarul Hadis punya Habib Umar. Oh Mukhtar Hadis apa Mukhtar Hadis? Mukhtar Hadis Mukhtar Hadis. punya Habib Umar. Ada sekitar 50 hadis, kita ambil 30 dari situ. Oh. Khusus punya Ramadan aja. Oh bahas 30 Iya, itu. 30 bahas. Itu global apa? Global aja. Global. Jadi program 5 menitan paling sih nanti. Jadi 5 sampai 10 menit. Jadi enak untuk sehari-hari kan orang kalau kita mau kirim-kirim kemana-mana tuh gampang. Kalau 5 menit orang nontonnya nggak bosen. Tapi kalau Itu di terlalu IG apa panjang- di YouTube? Semuanya kita Semuanya bakal masukin ya? kita bakal masukin Ajib, semua. ajib program bagus. Terus, itu kan antum masih membantu, maksudnya berkhidmat ya di Iya. medianya Habib Umar, guru antum di Muassalah di Nabawi. Terus buat pribadi sendiri dakwahnya dalam gimana antum datang? Iya. Pas datang. Yang namanya dakwah ya, dakwah inti itu kan tetap tausiah secara langsung itu kan dakwah inti. Istilahnya ini namanya dakwah yang bersanad lah istilahnya. Ya kan, karena dulu waktu Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf itu ownernya daripada Nabawi TV bilang segencar-gencarnya kita dalam media untuk berdakwah, tetap inti dalam berdakwah itu adalah yang bersanad, yaitu dakwah secara langsung, tatap muka. Nah, itu daripada dakwah yang intinya. Nah, untuk sekarang ini yang Al-Fagir berkecimpung di dalamnya ngurus pesantren. Ya, Al-Fagir antum ada pesantren? Ada pesantren juga, alhamdulillah. Ajib. Di mana, Beb? Di Depok, ya, di persisnya di Jalan Haji Saal di Serua Bojongsari. Oh pemirsa, ternyata Habib Hussein bin Muhammad Al-Kaf ini juga memiliki pondok pesantren. Dari umur berapa, Bib? Yang masuk situ? Yang masuk situ dari umur 13 tahun. Masih Pokoknya terus lulus dibuka? SD. Masih sampai terus- sekarang. Ya, masih dibuka ya. Ini pendaftaran insya Allah kita udah buka untuk tahun ajaran baru. Masuknya itu di bulan Syawal. Bulan Syawal. Persyaratannya apa, Bib? Persyaratannya anaknya memang siap untuk belajar, ya kan? Ngerti lah namanya ngaji, tahu baca Quran, ngerti paling tidak walaupun nggak lancar-lancar Minimal banget. umur? Minimal umur 13 tahun laki-laki. Laki-laki ya? Laki-laki, khusus laki-laki aja. Pondok pesantren apa? Darul Habib Al-Mustafa. Darul Habib Al-Mustafa. Jadi anak-anak antum atau antum mau berangkat pesantren yang jauh-jauh ternyata di Depok di daerah mana? Bojongsari. Bajongsari ternyata ada pondok pesantren, di situ boleh datang. Ini luar biasa jelas. Kita kalau cari pesantren tuh yang jelas ilmunya nyambung nggak sama Rasulullah. Ini Habib Hussein nyambung kepada Habib Umar bin Hafid, luar biasa. Sudah dari nasabnya nyambung, sudah dari ininya pun nyambung. Mudah-mudahan Insyaallah berkah. nyambung semuanya berkah. Antum semuanya. terus di situ membuka sudah berapa tahun? Ini tahun kedua jatuhnya. Ini Udah tahun 2 tahun kedua ya? ini, ya 2 tahun. Ada ini. ada administrasinya nggak di situ? Ada administrasi untuk biaya masuk itu di 1.500.000. 1.500.000. Tapi udah semuanya. Semuanya syahriahnya Ya, untuk bulanannya 450. 450.000. Jadi bisa hubungi mana, Bib nih nomor telepon yang dihubungi? Nomor telepon sementara ini ada beberapa, mungkin bisa dilihat di IG Ana sih. IG-nya postingannya. Di IG-nya catatan Sang Hamba. IG catatan Sang Hamba. sahabat, nanti lihat di deskripsi mungkin nanti Iya. ada IG-nya Habib Hussein bin Muhammad Al-Kaf. Nanti bagaimana kalau antum-antum mau datang atau mau mendaftarkan saudara, anak apapun ke pondok pesantren apa tadi? Darul Habib Darul Al-Mustafa. Habib Al-Mustafa. Luar biasa. Tapi itu program-programnya seperti apa? Nah, program pesantren kita masih mengikuti, jadi programnya program salaf pastinya ya. Pesantren secara seperti salaf pada umumnya, banyak program Darul Mustafa yang kita masukin di dalamnya. Dari segi kitab-kitab, ya persyaratan, tata tertib, itu hampir kebanyakan kita menjiplak lah bagaimana yang biasanya dilakukan di Darul Mustafa, karena kita punya tujuan anak-anak yang belajar di pesantren itu ke depannya bisa masuk ke jenjang ke Darul Mustafa, ke Tarim.
Oh, Jadi nggak gitu. kaget kalau kita udah programnya mirip sama program sana sampai sana nggak kaget. Jadi ada bisa ngelanjutin ke Darul Bisa, Mustafa. ya kita Anjir. berusaha untuk bagaimana caranya biar anak-anak ini bisa lah untuk sampai ke sana. Kesehariannya juga mirip sana. Hampir keseharian tuh hampir bisa dibilang 80% lah kita ngikutin. Coba tolong disebutin Bi, dari awal dia Ya, dari bangun. awal kita bangun sebelum subuh pastinya kan untuk Qiyamul Lail itu kita baca adkar yang ada di Khulasoh itu kurang lebih sekitar 1 jam sebelum subuh anak-anak udah bangun semua. Ya, 1 jam sebelum subuh anak-anak bangun baca adkar akhir malam ya kan adkar akhir lail, lalu salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah lanjut lagi dengan adkarnya. Nah, setelah adkar baru kita mulai pelajaran pertama. Mulai pelajaran pertama itu setelah subuh sampai menjelang isyraq. Sampai menjelang isyraq. Setelah isyraq baru istirahat. Ya, istirahat itu pun kita nggak kasih tidur. Oh gitu. Istirahat itu karena di Darul Mustafa pun juga sama. Jadi istirahat pertama itu setelah isyraq itu jangan tidur. Nah, kita bikin program yang kalau di pesantren anak-anak suruh piket, bersih-bersih. Ya kan bersih-bersih halaman, masjid, musola apa semuanya itu kita selalu bersihin semuanya. Ruangan-ruangan sampai sekitar jam setengah 8 mereka sarapan ya kan, siap-siap. Jam 8 udah mulai masuk ke pelajaran yang kedua. Apa tuh Ya. pelajaran Kak? Pelajaran kedua itu biasa tergantung anak-anak karena situ kan ada 2 halagoh. Kalau sekarang ini ada 2 kelas. Ya, biasanya di pelajaran kedua itu kita bahas masalah nahu, ya kan. Pelajaran kedua kita bahas nahu ya. Satu halagoh nahu, yang satu lagi halagohnya bahas kitab umum yang lainnya. Yang umum yang kita pelajari ya fikih, dimulai dari Risalatul Jami'ah sampai ke atas. Terus akhlaknya dari Akhlakul Banin sampai ke Bidayatul Akhlak Hidayah. Terus sirahnya kita ambil dari Khulasah Nurul Yaqin juz pertama juz kedua, nanti masuk ke sirah punya Said Muhammad Maliki. Kalau nahunya kita ambil dari program Sidogiri. Oh, ada juga. Program Sidogiri yaitu Al-Miftah kita ambil di situ karena kebetulan memang gurunya lulusan dari sana. Oh, ngomong guru ada berapa pengajar di situ? Sekarang ini total pengajar yang tinggal 1, yang tinggal di pondok itu 1, tapi ada 2 juga yang bolak-balik sama Al-Faqih, jadi total 4. Nanti 4 pengajar. Terus Sindogiri, Anahun Sigogiri. Jadi Nahu kita ngambil program Sidogiri, Al-Miftah, Amthilati dan seterusnya itu kan. Fikihnya kita ambil dari Risalatul Jami'ah sampai seterusnya. Sama program bahasa Arab. Program Ada bahasa Arabnya Arab. kita ngambil programnya Dalwa. Kita gabung lah antara program Dalwa dari kitab mufradatnya, muhawarah dan lain sebagainya. Kita ngambil dari Af'al, program. asma, Iya, itu af'al, kan. asma sama muhawarah itu Muhawarah. dari Dalwa semua. Ajib. Ada program ceramah juga. Jadi kita udah didik mereka untuk belajar untuk mencoba lah untuk tausiah. Itu biasanya untuk setiap hari Jumat malam Sabtu. Muhadarah berarti. Latihan muhadarah secara tertulis atau secara langsung dengan bahasa Arab dan sebagainya. Pokoknya kita bagi-bagi lah, tergantung Oh, luar anak-anaknya. biasa ini pemirsa. Jadi nggak harus jauh-jauh ke Jawa, nggak harus jauh-jauh ke Hadramut, tapi diawali di Pondok Pesantren Darul Habib Al Mustafa itu sudah bisa kita mendidik anak-anak kita yang mana nanti bakal cikal bakal kalau antum-antum semuanya memberangkatkan anak antum ke Darul Mustafa. Luar Insya biasa. Allah. Mudah-mudahan terus berkembang, Bib. Amin, Pondok amin, pesantrennya. amin. Ya. Terus antum kita bahas tentang ini, Bib. Apa namanya? Bulan Ramadan ya. Kita Iya. menyambut bulan Ramadan. Ada nggak sih kiat-kiat khusus yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini, Bib? Ya, persiapan bulan Ramadan banyak seharusnya ya. Hmm. Ya kalau kita lihat kisah-kisahnya orang-orang terdahulu itu kan mereka menyambut bulan Ramadan itu sampai 1, 2, 3 bulan sebelumnya. Bahkan Nabi aja kan doanya dari Sya'ban udah. Dari Saban udah Iya, doa. dari Allah- Rajab itu udah Allah barik fi Rajab, Sya'ban terus tuh Ramadan. Padahal masih 2 bulan. Ya, tapi Rasulullah aja sudah giat ya meminta biar sampai ke bulan Ramadan. Berarti kan kita pun harusnya persiapan bulan Ramadan yang kita pikirkan itu ibadah kita bagaimana, bacaan Quran kita bagaimana dan lain sebagainya. Cuman yang kita takut ya, kita lihat zaman sekarang ini kalau udah masuk bulan Ramadan kadang-kadang girangnya itu bukan karena Ramadannya. Karena mau dekat sama Lebaran. Mau Lebaran. Iya, itu Masya Allah belanjaan kagak berhenti. Ya, orang dagang Masya Allah udah urusannya udah di situ terus. Baik. Itu nomor sekian boleh karena kita memang diminta untuk menyambut bulan atau Lebaran hari raya itu kan dengan hal-hal yang bagus dan lain sebagainya. Tapi jangan lupain Ramadannya gitu kan.
Jangan sampai masuk bulan Ramadan atau belum masuk Ramadan kita malah fokusnya belanja di mana, cari pasar yang mana dan lain sebagainya. Yang kita harus fokuskan itu ibadah kita pastinya. Ya kan nilai ibadah kita sekarang kalau memang kita ini masuk bulan Ramadan sampai disebutkan kalau bulan Rajab itu bulannya orang nanem, ya kan? Terus bulan Syawal itu bulan Sya'ban itu bulan orang menyirami istilahnya, bulan Ramadan untuk memanen. Nah, kalau kita nggak tanam di Rajab, ya apa yang mau disiramin? Nah, Ramadan apalagi yang mau dipanen gitu. Berarti kan maksudnya Rajab itu kita udah berusaha memperbaiki dulu sholat jamaah kita bagaimana. Tapi ada kata terlambat gak sih, Bib? Maksudnya, ya bulan Rajab kan nih udah kemarin. Terus pas lihat ini nih video, wah saya gimana nih ya? Iya, ini Ramadan mau gimana ini? Gitu kan? Berarti nggak ada yang bisa dipanen dong. Ya, itu gimana itu? Nah, ya namanya kata terlambat nggak ada. Ya? Cuman yang namanya penyesalan pasti kan terakhiran ya. Iya, nggak ada penyesalan dulu baru ini. Tapi kan penyesalan ada. Yang nggak ada masalah sebetulnya. Selagi mana kita ingat, ya udah kita mulai dari sekarang. Ya, tadarak istilahnya melengkapi yang kurang. Apa sih yang kita butuhin apa? Ya kita lihat kondisi kita nih kekurangannya apa. Jangan kita berharap terlalu besar. Oh enggak, pokoknya kalau Ramadan saya mau khatamin Quran 1 bulan itu minimal 10 kali. Ya tapi setiap harinya nggak pernah megang Quran ya nggak bakalan bisa gitu kan. Jadi yang kita lihat kita nih gimana siapnya di apa? Apa yang kita kurang? Alhamdulillah sholat 5 waktu nggak pernah telat. Cuman sholat berjamaahnya masih kadang-kadang sholat berjamaah, kadang enggak nih. Nah, berarti kan ini ada Fokusin PR 1 nih. 1, PR-nya sholat jamaah. Yang kedua, baca Quran sehari gimana? Ya, kadang baca, kadang enggak. Nah, udah, berarti ini fokusin lagi yang kedua. Kita setiap hari harus pegang Quran. Walaupun cuma beberapa lembar, kita harus fokusin dulu. Cuman kadang-kadang kalau udah banyak ini, Bib, ini, kepengenan banyak nih. Iya. Akhirnya tuh satu nggak ada yang dipegang. Nggak ada yang dipegang kan. Nah, itu dia kalau kita tahu kekurangan kita, mulainya dari yang sedikit, jangan mulai dari yang gede. Iya. Wah, saya nggak pernah baca Quran, pokoknya ntar saya harus begini. Ya akhirnya kagak dipegang juga sama aja. Baru baca 1 juz sudah ngap-ngapan dia. Iya, ya kan, aduh istirahat aja deh, tidur aja deh. Kan tidurnya orang puasa ibadah kata dia. Oh, dalilnya begitu dia. Akhirnya tidur doang. Itu salah. Siang kan? tidur, Bukan malam gitu, tidur. Konsepnya nggak begitu. Iya, salah konsepnya. Daripada Anda melek itu maksiat, ya lebih itu baik tidur. Tapi kalau bisa melek itu ibadah, ya kenapa ahsan enggak? ibadah. Iyalah, Gitu. iya. Cuma kan orang ngambil enaknya doang. Ya bagian tidurnya doang. Tidurnya doang. Ada zaman. Zaman sekarang begitu jadinya. Jadi kalau orang-orang Hadramut gimana tuh, Beb, kalau mau bulan Ramadan Kalau ini? menyambut bulan Ramadan di Tarim itu, ya kan pastinya tadi malam hari itu lebih banyak ibadahnya, di malam hari mereka lebih fokus. Karena siang hari mereka ya tetap aja yang namanya orang kerja, tetap kerja dan lain sebagainya. Cuman biasanya memang karena di sana cuacanya panas, jadi kan pagi sampai menjelang duhur tuh banyak istirahat. Duhur ke atas itu baru mulai banyak aktivitas. Setiap waktu sholat, bukan berarti kita harus tidur dari pagi sampai zuhur, enggak. Mereka tidur dari pagi sampai karena zuhur, malamnya ibadah. Iya, Ente malamnya nongkrong, main FF, main game, repot yang begini, jangan. Iya. Jadi tetap fokus untuk ibadahnya. Nah, kalau kita di Indonesia bagaimana? Ya kita lihat. Ya kita lihat ini kita bisa menyisakan waktu buat ibadah tuh kapan? Ya kan kita nggak harus malam juga, siang juga boleh. Kenapa enggak? Gitu kan, siang boleh, malam boleh. Tergantung kondisinya karena nggak semua orang punya waktu sama. Ada yang kerja, ada yang nganggur, ada yang sekolah, ada yang cuman taklim biasa. Nah, mereka ini harus fokus lah cara beribadah. Yang paling penting kalau bulan Ramadan kan Quran. Itu paling penting. Ya kan, Syahrul Quran. Iya, paling penting fokus ya. Sya'ban sholawat nih. Sya'ban ini bulannya sholawat. Jangan berhenti sama yang namanya sholawat. Fokusnya di bulan Ramadan ini Al-Quran. Itu, Bib, ada juga saya dengar baca dari hadis Rasulullah SAW yang berkata siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, man fariha biduhil Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Itu bagaimana? Itu gimana sih maksudnya? Iya, faraha bidukhuli Ramadan, dia tuh senang sama masuknya Ramadan. Kenapa? Senangnya apa? Gitu kan? Apa yang membuat dia senang? Yang membuat dia senang itu karena nilai ibadah yang memang dilipat gandakan. Sekarang masuk Ramadan itu yang biasanya kita amalan-amalan sunnah aja, Allah nilainya jadi amalan wajib. Yang amalan wajib itu Allah lipatkan ganda dari sampai 70 kali lipat, minimal 70 kali lipat. Ya, amalan wajib. Yang kedua, yang paling nikmat di bulan Ramadan itu adalah setan pun dibelenggu sama Allah. Setan pun dibelenggu. Tapi orang banyak tanya, setan dibelenggu, tapi yang maksiat banyak. Nah, ini namanya orang yang sudah
sama setan itu udah CS-an namanya. Oh, iya, Jadi iya. jarak jauh, setannya udah nggak ada, orangnya tetap berakhlaknya seperti setan nih, ya kan? Kata setan ini mah udah lost control gitu kan, nggak perlu digoda, nggak perlu dibisik-bisikin, nih orang sudah memang tabiatnya ngikutin. Duplikat. Makanya kok sampai bulan Ramadan masih maksiat. Innalillahi. Sampai itu apa namanya dalam salah satu pernyataan malaikat Jibril saat Nabi Muhammad naik ke atas mimbar itu kan ada 3 doa, salah satunya ya, barang siapa yang keluar bulan Ramadan tapi dosanya masih belum diampuni, ini orang dijauhkan dari Allah. Naudzubillah. Kenapa kok bisa? Yaitu karena terlalu banyak hal-hal spesial yang udah diberikan di Ramadan, kok masih aja nih orang payah gitu. Ente Ramadan masih pacaran aja. Aduh, anak nggak tahu dah. Udah dari sekarang harus putusin ya, Beb. Yang pacaran putusin. Insya Allah Syawalnya udah kawin jadinya. Nah, Syawalnya langsung nikah. Luar biasa. Nikah. Terus cara bergembira untuk menghadap bulan Ramadan bagaimana? Cara gembira apa hura-hura apa gimana? Ya, nah kita bergembiranya bagaimana? Itu tadi menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam-malam hari bulan Ramadan. Ya, menjadikan waktu-waktunya dengan ibadah seperti baca Quran, ya kan. Kita perbanyak dari zikir-zikir yang lainnya. Bahagianya kita, ya bolehlah kita bahagia di bulan Ramadan, misalkan anak-anak keluarga kita di rumah kita jamu dengan makanan-makanan yang mungkin lebih baik, lebih spesial. Kenapa? Tujuannya apa? Pertama menyemangati anak-anak. Saat buka puasa, jangan makanannya ya kalau bisa ya, kalau mampu gitu kan, sebisa mungkin makanan yang lebih spesial. Bukan banyak, lebih spesial. Kenapa? Khususnya anak-anak saat buka puasa itu kan girangnya itu lain. Itu kalau makanan favorit mereka yang dihidangkan, besoknya bakal minta puasa lagi. Tapi enggak, buka puasanya begitu lagi gitu kan. Kita jadi lemes ya. Lah iya, gorengan sama lontong aja tiap hari gitu kan. Nah itu kan jajanan biasa gitu. Itu kan ada juga tuh. Berbukalah dengan yang manis, maksudnya apa tuh, Beb? Iya, Kadang-kadang salah kaprah juga tuh. Iya, berbuka dengan yang manis-manis gitu kan. Ya. Akhirnya tuh sirup. Nah, itu sirup, teh ya kan. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa sih? Sebetulnya itu kan disunahkannya. Sebetulnya kan berbuka dengan yang manis, maksudnya itu dengan kurma. Kurma itu yang paling utama. Ya, makanannya Rasulullah. Bahkan itu di Tarim itu ada satu syair khusus ya. Apa namanya disebutkan orang yang apa namanya punya kurma di rumahnya itu orang yang nggak pernah fakir, nggak pernah kelaparan. Orang yang punya kurma di rumahnya nggak pernah kelaparan. Iya, karena salah satu makanan yang paling mudah disimpan. Ya kan, kita simpennya itu nggak semua kurma harus di lemari es. Di mana aja bisa kita simpan. Setahun 2 tahun masih awet, masih kuat. Masya Allah tuh kurma. Ya kan? Ya istilahnya makanan apa sih yang bisa seawet itu? Nggak ada gitu kan. Paling awet itu kurma. Dan paling mengenyangkan juga kurma. Buah yang bisa mengenyangkan dan juga cukup ya untuk gizi. Ya, kalau yang lain misalnya kita nggak makan nasi tapi makan apel terus setiap hari, sakit. Nggak bisa, kurang pasti gizinya. Kita ganti dengan pisang, nggak makan nasi, nggak bisa juga. Tetap orang yang sudah terbiasa sama nasi. Tapi kalau kurma nggak? Masih bisa kok. Masih bisa. Itu Nabi Muhammad 3 bulan. 3 bulan di rumahnya cuma makan kurma sama minum air aja. Nggak ada ceritanya sakit. Luar biasa. Iya, jadi makanan yang sangat-sangat bermanfaat itu kurma. Iya, insya Allah. Pokoknya masuk bulan Ramadan. Apa sih tata caranya buka tuh gimana? Tata cara buka puasa. Pertama yang paling disunahkan sama Nabi Muhammad, ya menyambut buka puasa karena disebutkan lis-shaimi farhatan. Ya, dalam orang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Indah iftar saat buka puasa, dia bahagia. Wah, senang. Semua makanan ada gitu kan. Sama apa namanya? Indah liqa rabbih. Yang kedua saat dia berjumpa dengan Allah karena hasil puasanya itu sangat memuaskan pahalanya, enggak seperti yang dia bayangkan. Nah, kita bahagianya gimana nih mau buka puasa? Apa dengan banyaknya makanan atau apa? Enggak. Pastinya porsi makanan jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan berlebihan karena kita buka puasa ini bukan lagi balas dendam. Karena orang buka puasa kayak orang balas dendam, Masya Allah. Ya, porsinya itu terlalu banyak. Boleh kita beli makanan banyak, kita bagiin karena pahala orang bikin orang bisa buka puasa kan gede. Paling tidak itu pahalanya orang dia berpuasa kembali ke kita. Jadi kalau bisa bagi-bagi dah. Ente beli banyak gak apa-apa, bagi-bagiin. Ente makan seporsinya ente aja. Selapar-laparnya orang pasti makan 2 piring itu paling banyak udah, nggak mungkin. Apalagi kalau udah kebanyakan makan, salat rawehnya udah males dar. Jadi tata cara pertama gimana? Pertama kita buka pakai kurma. Kurma tuh ya? Ya, kurma. Ya, dia doa dulu apa makan dulu, Bib?
Nah, di sini Nah. ulama macam-macam. Ada yang mengatakan Batalin dulu. Batalin dulu. Makan Ya, dulu. Jadi kita baca bismillah dulu pastinya Baca sebelum bismillah. makan, batalin. Nah, sekarang kita Allahumma laka Sumtu, sumtu wa bika wa bika amantu amantu, wa wa rizqa rizqa aftartu. Ya, ditambahin lagi dhahabad dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajar. Pelan-pelan, Bib, biar orang tahu, Bib. Ya, Pelan-pelan. jadi pertama ya kan nunggu adzan dulu pastinya. Iya, jangan sebelum adzan azan. beneran. Oke. Jangan adzan iklan lagi. Ntar Adzan. iklan sirup adzan kita langsung buka. Ntar Iya. dulu belum. Batal Adzan bahasanya. dulu. Iya. Nunggu sampai selesai adzan nggak perlu. Nggak perlu nunggu sampai Nggak selesai perlu adzan. sampai selesai adzan. Yang penting memang sudah betulan masuk waktunya adzan, kita buka puasa. Ya karena kita lihat amalan-amalan khususnya seperti Habib Umar, adzan dikumandangkan langsung ambil kurma, nggak nunggu adzan selesai. Baik. Karena kita bisa menjawab panggilan adzan dengan sambil makan kurma. Bisa. Ya, pertama itu makan kurma. Berapa biji? Minimal satu, minimal. Minimal satu, tapi jangan satu lah. Kalau bisa tiga. 3. Ya, 3 kurma. Bisa sampai lebih. 7. 5, 7, Ah. 9, 11. Penting witir ya. Witir yang penting. Ah. Itu kurma. Terus setelah kurma, apa yang paling bagus kita minum? Ya kan? Yang paling bagus minum air putih. Air putih. Ya, karena sunnahnya itu urutannya kurma Kurma, baru air air putih. putih. Jangan es teh dulu, jangan. Es teh mah Habis sirup. makan kurma sambil kita jawab panggilan adzan, kita sekalian juga membaca doa buka puasa seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, ditambah lagi dhahabad dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajar. Nah, ini biasanya ini jadi permasalahan nih orang nih heboh. Enggak, doa yang benar kan yang ini doa. Enggak ada, doa semuanya benar. Oh, benar, Yang ada. penting doa, yang kagak doa yang kagak benar. Yang Ya. nggak puasa, yang Apalagi kagak puasa, tapi ikut ya, buka puasa. Ikut buka puasa. Iya, Puasa kagak. orang buka Aduh. puasa diikut sibuk Aduh, gitu kan. Makannya repot. paling banyak lah ilaha illallah. Ente jangan Repot ya ketahuan begini. ente. Iya. Nah, itu. Ya, jadi doa apa aja boleh. Nah, terus, Apalagi Bib, itu makan dulu apa sholat dulu? nah, kita makan dulu. Makan dulu. Makan dulu, tapi jangan makan berat kalau Jangan bisa. berat. Ya kan makan kurma, ya kalau ada jajanan kecil-kecil nggak ada masalah. Karena kalau kita langsung makan berat, sholatnya juga berat. Berat. Ya, jadi kalau di Darul Mustafa itu begitu. Ya, Darul Mustafa gimana, Kita Bib? lihat ya Darul Mustafa, makan, ada jajanan, Ada. ada gorengan-gorengan tuh Oh, ada ada. disiapin. Jadi yang disiapin Bakwan, Bib. Ada bakwan. Kadang-kadang karena kita kadang-kadang khidmah nih di dapur nih. Ah. Jadi pas lagi selesai roha kita ke belakang ke dapur, kita bikin bakwan buat anak-anak atau bikin jajanan-jajanan lah untuk buka puasa, sambosa dan lain sebagainya. Ah. Itu disediain tuh, buka puasa bareng. Hayy Umar pun buka puasa sama santri. Ayo, Umar putih. Enggak buka puasa di rumah. Aji. Berusaha bagaimana caranya Hayy Umar itu buka puasa sama santri. Duduk di situ. Duduk di situ di musola bareng sama kita orang. Ya, duduk di situ. Nah, biasanya yang disediakan kurma, yaitu ada jajanan sama air putih sama kopi. Kopi jahe lah istilahnya itu untuk tambahannya. Buka puasa kurma, makan kurmanya ada yang 3, ada yang 5 tergantung anak-anak maunya berapa sama jajanan sebisanya. Setelah makan baru sholat maghrib. Langsung sholat maghrib. Langsung sholat maghrib. Tapi di Darul Mustafa setelah sholat maghrib ada namanya sholat tasbih. Di puasa tuh. Iya, Sholat setiap tasbih. hari. Setiap hari? Setiap hari setelah sholat maghrib sholat tasbih dulu. Setelah sholat tasbih baru kita makan nasi. Baru makan nasi. Baru makan nasi. Kenapa? Yaitu pertama tadi biar perut kita nggak kaget. Kalau kita makan korma, insya Allah perut kita itu nggak kaget. Tapi kalau buka puasa langsung nasi padang, Allah, itu antep perutnya ya kan ya, kesian gitu ya. Buka puasa langsung nasi kan berat. Jadi buka puasa korma, air putih, sholat maghrib. Tapi kalau di berjamaah. Indonesia Bib, ada beberapa golongan, maksudnya ada juga yang langsung makan berat, Iya. ada juga yang nggak kuat dia makan berat. Iya. Antar makan beratnya habis taraweh. Ya, habis taraweh ada yang begitu. Ada yang begitu. Sebenarnya ya semuanya ini kan kita lagi ngebahas yang biasa di sana. Yang biasa. Tapi mau begitu boleh gak? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Yang penting pertama jangan terlalu banyak makannya biar nggak capek sholatnya. Yang kedua jangan kelamaan juga. Makannya terlalu lama, akhirnya maghribnya terlalu mundur. Nah, Maksudnya itu dia biar tuh. tidak kehilangan fadilah Awal sholat banget. maghrib di awal waktu. Iya, iya, iya. Apalagi kan menurut mazhab Imam Syafi'i yang lama itu sampai disebutkan sholat Cuman. maghrib itu sebentar doang Sebentar. waktunya. Cuman sholat sunnah, sholat maghrib, sholat sunnah, selesai waktunya maghrib. Dikit banget, bukan sampai isya malahan. Iya. Kalau sekarang kita sampai isya, alhamdulillah kalau memang sampai isya. Cuman kan tetap aja di awal waktu lebih baik. Iya, mudah-mudahan. Nah, terus Beb ada yang bilang juga kan tasaharu faina fil sahur Sahuri barokah. barakah. Jadi kalau nggak sahur nggak berkah, Beb. Kurang berkah. Kurang berkah. Kurang berkah. Jadi kalau ada orang nggak sahur itu gimana tuh? Maksudnya lanjutin puasa apa gimana tuh? Nah, Apa sahur harus hukumnya dikerjain? sunnah. Ya, sahur itu hukumnya sunnah. Asal mula sahur itu asal mulanya adalah untuk memudahkan orang puasa pastinya.
Ya kan? Karena dia mau puasa nggak makan dari pagi sampai maghrib, maka disunahkanlah sahur. Nah, sahurnya bagaimana? Nabi SAW tasaharu ya fa inna fis sahuri barakah. Terus dalam hadis yang lainnya tasaharu walau ya bijuriyatil minal ma. Ya, maksudnya sahur itu walaupun dengan satu teguk air. Ada juga dalam hadis yang lainnya sahur walaupun dengan satu kurma. Intinya sahur itu ada berkahnya walaupun sedikit. Ya. Kapan waktunya sahur? Ya, kapan waktunya sahur? Kadang orang begitu. Nggak sahur gara-garanya apa? Dia begadang. Makan lagi. Ya, habis traweh makan lagi. Jam 12 nonton TV makan lagi. Pas waktunya sahur udah kenyang. Nah, ini kadang-kadang nih gangguan-gangguan begini yang bikin orang nggak sahur. Seharusnya ya kan tetap dia sahur walaupun cuma dengan satu butir kurma. Karena paling berkahnya sahur itu makan kurma. Paling berkahnya. Sahur itu harus tidur dulu nggak sih, Bib? Sahur itu nggak harus tidur. Nggak harus tidur dulu. Cuman waktunya sahur itu yang paling afdol mendekati ya sebelum subuh ya, sebelum subuhnya itu kan ada namanya imsak gitu kan. Sebelum imsak lah pastinya. Sebelum imsak. Jangan terlalu awal malam, jangan juga terlalu akhir malam. Iya, jam. Takhir fi sahur itu sunnah. Ditakhirin sahur. Iya, mentakhirkan sampai mendekati waktunya mendekati waktunya imsak itu sunnah. Berarti yang namanya sahur itu takhir. Kalau buka takjil. Iya, takjil. Makanya kita kalau jajan bilangnya takjil ya. Iya, takjil. Sunnahnya takjil. Sebenarnya takjil itu dipercepat. Maksudnya percepat gimana? Azan langsung buka. Jangan car. Azan dulu, sholat dulu baru buka puasa. Enggak sunnah itu. Ada orang nunggu gelap dulu. Nah, ini ribet banget. Gitu. Ya masuk kamar aja matiin lampu gelap nanti. Begitu. Iya, luar biasa. Banyak ilmu nih yang kita dapat nih dari Habib Husin Alkaf nih, luar biasa. Mudah-mudahan bisa terus nanti ada program-program lagi nih Beb sama antum. Insyaallah. Tapi intinya jazakallah khair, antum sudah hadir ke sini membahas tentang puasa. Kapan waktu nanti Anda panggil lagi kita bahas pasti lagi. Bulan puasanya. Amin. Intinya ada beberapa pertanyaan juga nih Beb dari netizen buat dijawab sama Habib Husin Alkaf. Beliau tanya, insyaallah bisa kita buka di sini. Assalamualaikum Habib, saya mau tanya bagaimana caranya memilih guru yang benar. Nah, jangan sampai salah. Ini ada pertanyaan dari IGB. Halo. Ya, cara memilih guru yang benar. Yang pertama, ya, kita harus tahu asal usul guru ini dari mana. Ya, dia belajar dari mana, guru yang dia yang dia jadikan sebagai guru. Jadi si guru ini pasti kan punya guru, nggak mungkin tiba-tiba jadi guru. Pasti dia punya guru. Nah, kita lihat guru ini yang kita mau jadikan guru, ya kan? Dia itu memiliki hubungan dengan gurunya bagaimana? Oh, dia ngaku saya muridnya Habib Umar misalkan. Saya muridnya Habib Umar. Apakah bisa dia dijadikan guru? Bisa saja, tapi kita lihat dia itu berakhlak dan berjalan sesuai dengan kriteria yang diperintah Habib Umar apa enggak? Jangan mengaku muridnya Habib Umar tapi menyimpang jauh sama jalannya. Ini salah satu contoh aja ya. Dia menyimpang. Nah, seperti ini bagaimana? Ya sebaiknya kita cari dulu yang lain yang lebih pas dalam memiliki hubungan. Dan gak harus Habib Umar ya, semua guru ya seperti Habib Umar, Habib Salim Syatiri, Habib Zain bin Semit, Syed Muhammad Maliki ataupun ulama-ulama Mesir dan lain, semuanya bagus. Guru-guru yang di Indonesia juga sangat banyak, para kiai, para ulama yang di Indonesia juga semuanya baik. Semua yang memiliki sanad. Ya, jadi guru yang memiliki sanad. Sanad ilmunya itu bukan dari orang-orang yang gak jelas, tetapi dari guru-guru yang memang bersambung sama Nabi Muhammad. Jadi memang penting. Oh kan susah, kita cari taunya bagaimana? Ya sama aja saat kita ingin mencari barang buat kita, kan otomatis kita pun nyarinya harus spesial. Ya kita mau beli handphone nih, misalnya, ya kan kan cari-cari dulu. Banyak tuh. Harus begini dulu, kita lihat dulu di YouTube, kadang-kadang kita lihat begini, biar apa? Biar kita beli nggak nyesel. Sama, jangan mentang-mentang guru, ya kita harus pilih-pilih juga. Biar kita nggak menyesal, udah nyari guru, udah dapat guru, tentunya ngeblank gurunya salah gitu kan, nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, ya ini repot. Jadi penting untuk memilih guru, yang pertama punya sanad. Punya sanad. Yang kedua, bagaimana si guru ini menyampaikan apa yang disampaikan. Dia menyampaikan, dia mengerjakan apa enggak? Ada yang menyampaikan tapi nggak ngerjain juga. Nah, ini bahaya. Dia guru, omongannya baik, tapi akhlaknya enggak, budi pekertinya enggak. Ini jangan diikutin yang begini. Ya kan kita lepas, nggak apa-apa kita lepas yang begini. Masih banyak guru yang lain kok. Masih banyak ulama-ulama yang bisa kita ikuti.
ya kan? Maka cara pilih guru yaitu dua tadi. Ilmunya bersambung, ya kan? Adab dan akhlak dari guru ini memang bisa diikuti sesuai dengan ucapannya yang disampaikan oleh guru-gurunya juga. Seperti itu. Jazakallah khair Habib. Terima kasih banyak. Satu lagi pertanyaan buat Habib sebelum kita tutup. Assalamualaikum Habib, mau tanya tips buat yang lagi hatinya hampa seperti masih rasa, kira-kira harus bagaimana? Iya, untuk orang yang galau. Galau. Ya, orang galau anak itu muda nih Beb dia. biasanya karena pikirannya kosong atau karena banyak pikiran. Ya, kebanyakan pikiran. Ya, baik dia mikirin masalah urusannya dia, masalah ya pekerjaan atau lain-lain sebagainya. Tipsnya apa? Tipsnya itu pertama banyak-banyak istikharah. Banyak-banyak istikharah. Iya. Karena orang ini terkadang kurang istikharah. Istikharah ini apa sih? Nah, iya Orang kadang-kadang istikharah itu kalau lagi mentok, ada masalah baru istikharah. Seharusnya istikharah itu setiap hari. Setiap hari istikharah. Setiap hari istikharah. Kenapa? Biar yang kita jalanin sesuai dengan perintah atau sesuai dengan yang Allah ridhoi. Tata cara istikharah, Beb. Tata cara istikharah yang khusus dan yang umum. Kalau yang umum itu kita setiap hari, boleh di malam hari atau di pagi hari sebari dengan sholat duha. Kita niatin sholat istikharah. Kita minta ya Allah untuk kehidupan hari ini dijadikan perjalanan yang paling terbaik. Yang jelek dijauhkan dari kita. Jadi semua yang kita jalanin itu semua yang udah diridhoin sama Allah. Ajib. Ini ilmu lagi tuh, luar biasa. Yang kedua istikharah khusus. Istikharah khusus ya kita minta sesuai dengan apa yang kita bingungkan, ya kan, masalah jodoh lah, masalah apalah, masalah pekerjaan. Kapan kita bingung. Tuh kita istikharah? Nah itu biasanya malam hari. Lebih Lebih fokus di malam hari. Tapi sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya kita malam hari sebelum tidur ada doa istikharahnya yang ya bisa dicarilah di mana-mana banyak, khususnya seperti di Khulasah Kitab Umar tuh, kitab zikir itu ada. Doa istikharahnya di situ. Caranya bagaimana? Kunci istikharah itu adalah pasrah. Bukan saya lagi pengen nih, saya pengen ini. Pokoknya saya istikharah biar jadinya seperti yang kita pengen. Namanya bukan istikharah. Maksa. Ya, istikharah itu adalah pasrah. Dia pasrah. Apapun hasilnya dia pasrah. Allah bilang iya, Allah bilang enggak. Ya kan, misalnya istikharah masalah pernikahan. Ini saya harus nikah enggak nih sama nih perempuan? Gitu kan. Kan sering begitu. Ini saya sudah dekat, saya pengen nikah sama perempuan. Istikharah hasilnya jelek. Dia minta lagi doa biar bagus. Ini nggak ada ceritanya. Ini bukan istikharah, namanya maksa kayak begini. Kalau udah hasilnya nggak bagus, bukan berarti perempuannya jelek, salah. Tapi tidak bagus buat tidak cocok sama dianya aja, nggak ngeklop, ya kan? Oh istikharah jelek, berarti ini perempuan jelek, salah. Entenya aja mungkin yang jelek gitu kan, di orang terlalu bagus mungkin gitu. Ente terlalu jelek atau si perempuan ini terlalu bagus, nggak cocok jadi sama ente. Jadi yang namanya istikharah itu pasrah. Ya kuncinya tadi banyakin istikharah, insya Allah sumpek apa hilang. Kedua, ya untuk menghilangkan rasa sumpek dan galau, sholawat. Ya, kata Nabi Muhammad, ya kan, idzan yukfahammuk wa yukfar dzambuk. Ya, yang kamu inginin itu semua dicukupi sama Allah. Idzan yukfahammuk wa yukfar dzambuk. Siapa yang sholawatnya banyak? Kalau saya selawat 1 hari penuh gitu ya. Itu kan terakhir kan Nabi Muhammad kan bilang begitu. Kalau kamu bisa sehari penuh itu diisi dengan sholawat, maksudnya setiap waktu kosong sholawat, itu insya Allah yang kita pengenin dicapai. Kalau yang kita pengenin dicapai, sumpek, ya nggak bakalan sumpek kan? Gara-gara sumpek, gara-gara apa? Karena yang kita pengenin nggak dapat. Pengen nikah kagak nikah. Ya pengen kerja kagak dapat pekerjaan. Begitu biasanya bikin dia sumpek. Gitu. Insya Allah sholawat sama istikharah yang banyak. Itu kuncinya. Jangan yang lain-lain deh. Itu dua lebih. Iya udah itu aja cukup. Sholawat tuh udah semuanya lengkap dalamnya. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib. Amin. Habib Hussein. Terakhir sebelum ditutup kasih quote Bib buat pemuda-pemuda nih biar supaya mereka lebih ini kata-kata mutiaranya antum apa tuh? Jadi untuk anak-anak muda lebih khususnya khususnya jadikanlah sosial media ini bagaikan ya pedang yang bermata dua. Ya, kalau kita tidak bisa menguasainya akan melukai kita. Jadi boleh kita bersosial media, boleh kita interaksi dengan yang namanya sosial media, tapi jadikan itu sebagai senjata kita untuk menyiarkan dakwah. Masya Allah. Jangan malah kita menjadikan sosial media membantu orang-orang di luar sana, ya, yang mana tidak ada tujuan untuk akhirat, melainkan hanya dunia saja. Ya, itu yang penting, ya.
jangan sampai sosial media menguasai kita, tapi kita yang menguasai sosial media dengan dakwah-dakwah. Alhamdulillah dengan adanya ya guru-guru ya seperti podcast semacam ini dan lain sebagainya, semua ya guru-guru yang ada semua yang menyampaikan ilmu harus kita sebarkan dakwah mereka dan bantu mereka, karena saat orang membantu dakwahnya guru berarti dia menjadi kaki tangan daripada guru tersebut dan otomatis menjadi kaki tangannya Rasulullah. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib Husin. Jazakallah semuanya pemirsa. Itu semuanya berita-berita atau ilmu-ilmu yang kita dapat dari Habib Husin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin. Jangan lupa di like dan share dan juga di subscribe daripada channel Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Insya Allah banyak ilmu di situ. Terima kasih. Jazakumullah khair Habib. Jazakallah Insya Allah khair. berkah semuanya. Ada sedikit hadiah dari kita Habib. Masya Allah, tabarakallah. Ada koli. Sita. Nah, antum nanti tinggal ini coba sini Beb. Bismillah. Ya, boleh ini. Masya Allah. Terus nanti ukurannya bisa dicek. Ya, kursi 3, 2, 1. Ya, terima kasih banyak, Beb. Jazakumullah khair Habib. Sama-sama. Jadi makin ganteng aja nih. Luar biasa. Jazakallah Jadi khair. kalau mau ganteng datang ke sini aja udah. Datang ke sini ke Iya. Habib Podcast. Iya, insyaallah. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.